Jadi saudara, kembali malam hari ini kajian kita memasuki bahasan sakaratul maut. Sakaratul maut itu ada dua adab. Yang pertama, adab orang yang mengalami sakarat. Yang kedua, adab orang yang di sekeliling orang yang sakarat. Jadi ada adab orang yang sakarat, ada adab yang di sekeliling orang yang sakaratul maut. Perlu diketahui oleh kita, sakaratul maut itu pasti. Siapapun akan mengalami sakaratul maut. Siapa saja. Kata Nabi, innalil mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakarat. Jadi yang namanya mati mesti ngalamin sakaratul maut. Hanya yang menjadi persoalan apa ringan, apa berat, begitu. Oleh karenanya kita sering berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Artinya sakarat ada, cuman ada ringan, ada berat. Saudara, sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Tergambar daripada hadis Nabi, inna syiddatal mauti, inna sakaratil mauti asyaddu min salasimi'ati dorbatin bis saifi. Kata Nabi, sakaratul maut itu lebih perih, lebih sakit dibanding dibacok 300 kali. Badan kita orang dibacok-bacok 300 kali, dimutilasi namanya ya, dipotong-potong. Sekali bacok aja sakit nggak kira-kira? Kalau 300 kali banget, tapi lebih banget sakaratul maut. Itu sakarat. Cuman begini, jadi nyawa dicabut itu kalau disebut ringan, ada disebut berat. Ringan itu kayak apa gambarannya? Ringan itu kayak adonan tepung, ada rambutnya. Kita bikin tepung molen, ada rambutnya. Kita ambil rambutnya, kira-kira adonannya goyang nggak kira-kira? Hah? Enggak. Itu namanya hawin alaina. Iya. Jadi waktu nyawa dicabut, badan enggak goyang. Badannya enggak goyang, enggak gerak, enggak ngalamin sakit. Ada namanya berat. Kalau berat tuh kayak kulit kambing busuk yang udah basah, yang ada besinya.
kulit kambing busuk, ada besinya, dicabut nih besi, kira-kira ngikut nggak? Ngikut nggak? Ngikut. Itu namanya berat sakaratul maut. Berat. Tuh kayak berat. Oleh karenanya, bagaimana supaya kita orang nih, karena kita ini bakal ngalamin sekarat, siapa aja yang ngaji ini mesti orang bakal mati, dan pendahulu mati sekarat salah satunya. Bagaimana adab kita kalau ngadepin sakaratul maut? Adab kita kalau sekarat, yang pertama, kita orang kudu husnudzon, kudu baik sangka sama Allah. Itu harus ditanemin tuh kalau kita sakit sekarat. Yang harus ditanemin husnudzon billah. Sebab kata Allah, ana inda dzanni abdi bi, aku itu tergantung prasangka hambaku. Kalau prasangkanya Allah maha baik, baik. Kalau Allah tuh maha enggak baik. Allah, kata Allah. Jadi apa? Begini, depanin kita lagi sekarat itu, Allah ngampunin dosa kita, Allah menyayangi kita. Ini yang harus dikedepanin. Meski kita ingat dosa kita sebukit segunung, kita harus ingat ampunan Allah jauh lebih luas dari bukit dan gunung. Wa maghfiratuka awsa'u indi min amali, ampunanmu lebih luas min dunubi, ampunanmu lebih luas dibanding dosa-dosaku. Kan ada doa, wa maghfiratuka ya Allah awsa'u indana min dunubina, wa rahmatuka ya Allah arja indana min a'malina, ampunanmu ya Allah lebih luas dibanding dosa kami, rahmatmu ya Allah lebih diharapkan dibanding ibadah kami. Jadi kalau kita ngalamin sekarat, yang harus dibanyak ingat Allah tuh Rahman Rahim, Maha Sayang. Jangan kita bayangin dosa kita yang banyak, yang ibadah nggak keburu, jangan. Karena itu bakal menyebabkan putus asa. Dan kita jangan sampai meninggal dalam keadaan berdosa, putus asa. Jadi yang harus dikedepankan, Allah Maha Baik, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Ghaffar, Allah Maha Pengampun, Allah Penyayang. Ini harus ada nih ketika kita ngalamin sekarat. Itu satu. Yang kedua, adab kita kalau sekarat adalah mengingat-ingat keterangan agama tentang kematian. Itu yang harus ada tuh di otak kita. Harus ada. Orang yang di ICU tuh otaknya harus begitu tuh, yang di ICU tuh. Satu, husnudzon billah, otaknya dia. Kedua, dia ingat keterangan-keterangan agama tentang kematian. Apakah ayat atau hadis. Supaya apa? Supaya kita tuh ndak bingung. Begitu, meninggalnya enak. Bagaimana maksudnya? Begini, kita ingat kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa orang yang bernyawa pasti mati. Oh ini nih ya, yang kiai-kiai suka ceramain tuh,
yang namanya mati. Oh ini nih, kita harus muncul itu di hati. Ini nih, nabi mati, wali-wali mati, ini dia nih. Benar kata agama bahwa kematian itu pasti. Ini yang disebut pasti itu. Tuh munculin di hati. Yang kayak begini mah bukan tugas amil. Tugas siapa ini? Tugas siapa ini? Hah? Hah? Tugas siapa? Iya, kita sendiri. Harus ngaji nih mah. Nggak bisa. Kita harus ngaji ini. Munculin tuh kematian. Oh ini nih yang disebut mati. Gitu. Itu harus diingat supaya kita yakin bahwa ini emang sudah dijanjikan oleh agama. Orang tidak selamanya hidup. Jangan kita ingat enggak sedekah, jangan. Waktu itu jangan. Karena itu bakal melemahkan kita. Sekarang yang mau baca-baca begitu tuh, bikin spanduk yang gede. Jangan masyarakat Maharta menolak anarkisme. Enggak usah bikin kalimat begitu. Bukan enggak setuju, bukan. Ada yang lebih manfaat. Kulihat kain kafan tidak ada kantongnya. Mengapa mesti mati-matian nyari duit ampe enggak sholat? Begitu. Itu manfaat. Begitu. Bikin kayak begitu. Begitu. Kulihat kain kafan tidak ada kantongnya. Biasanya kan kafan tuh kasih kantong begini enggak sih? Enggak. 1000 enggak dibawa. Mau ngapain pala jadi kaki, kaki jadi pala? Ampe kita enggak keburu ibadah, enggak ngapain. Sholat enggak keburu, tapi mancing keburu, main sepeda keburu. Mau ngapain? Tapi waktu itu jangan, karena itu melemahkan kita jadi putus asa. Sekarang itu. Jadi waktu itu kita ingat, satu, baik sangka sama Allah, dua, ingat-ingat ayat-ayat kematian. Oh ini mati. Oh ini mati itu ini yang disebut-sebut. Walaupun orang enggak, bahasa kita enggak lihat orang, udah merem matanya di ICU, tapi kita harus ada. Makanya kalau nggak ngaji ya begini nih, repot. Munculin itu penting. Ketiga, saya mau 3 aja nyebut adab ini biar nggak terlalu panjang, tapi saya insya Allah 3 ini cukup buat kita. Yang ketiga, kita harus paham tentang alam mulki, alam malakut. Ini harus paham. Saudara, ada namanya alam mulki, ada namanya alam malakut. Alam mulki itu alam indrawi. Alam mulki itu alam indrawi. Jadi bisa dijamah, bisa ditemukan oleh panca indera. Bisa dipegang, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dicium, bisa dirasa, begitulah panca indera. Namanya alam mulki. Kayak kita yang ngaji nih, kira-kira yang ngaji ini termasuk makhluk halus apa makhluk kasar? Yang ngaji nih makhluk kasar. Apa orang halus apa orang kasar? Apa orang halus apa orang kasar? Ini yang ngaji nih orang halus apa orang kasar? Halus. Jadi saya ini termasuk orang yang hebat, bisa ngajarin orang halus. Jarang itu. Ini orang halus orang kasar. Orang kasar. Saya mau tanya, kalau ada yang bilang kasar lu, marah nggak? Berarti orang halus. Kasar lu, marah nggak? Kudunya nggak marah. Emang betul pasti orang kasar bisa dijamah,
bukan orang halus. Begitu jawabnya. Jangan marah. Begitu. Ada namanya alam malakut. Alam malakut itu alam non indrawi, nggak bisa dideteksi oleh panca indera. Nah, badan kita ini gabungan dari alam mulki, alam malakut. Begitu. Disebutlah kita orang ini hidup. Apa itu hidup? Lawanannya mati. Apa itu mati? Man faraqat ruhuhu an jasadih. Yang namanya mati adalah orang yang ruhnya udah pisah sama badannya. Namanya mati. Jadi saudara, alam malakut tempatnya di alam malakut. Alam mulki tempatnya di alam mulki. Ini nggak nyatu, nggak bisa, nggak bisa. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Nggak bisa menyatu. Ruh kategorinya alam malakut, badan kita kategorinya alam mulki. Ini nggak bisa nyatu, nggak bisa. Lalu kenapa menyatu? Bimasyiatillah wa iradatihi wa qudratihi. Menyatu ini karena kehendak Allah. Ketika Allah kehendaki menyatu, walaupun bukan alamnya, bisa menyatu. Kalau Allah mau, sebab innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, ketika ruh ini mau pisah dari badan kembali kepada alam malakut, ini kita kudu faham. Inilah yang ketiga adabnya, mengerti alam mulki, alam malakut. Ada orang yang sekarat lama, sampai 3 hari ngorok, ndak wafat-wafat. Ada yang sampai 3 bulan di ruang ICU. Pertanyaannya, kenapa? Ini karena adab yang ketiga ini tak paham. Begitu. Antara alam malakut sama alam mulki. Jadi waktu ruh mau pisah sama badan, pamitan kagak boleh sama badan. Bahasa kita orang, jangan pisah, jangan. Itu kalau dibilang jangan, ruh karena lama bergaul dengan badan, ragu-ragu keluarnya. Ini yang menyebabkan lama. Ketika badan kita melarang ruh kita keluar. Ini kita biar paham. Ini enggak kiai, enggak santri, enggak pejabat, enggak rakyat. Biar dikata tukang sujud, tahajudnya luar biasa, baca Qur'annya tiap hari, bisa lama matinya kalau tak paham pada bagian ini. Beneran? Apalagi kita yang kagak baca Qur'an, yang kagak ibadah mah. Ini yang ibadah. Kalau nggak ngerti adab ini, lama matinya. Beneran? Karena apa? Dia tidak mengerti alam malakut dan alam mulki. Jadi ketika mau pisah, nggak boleh sama badan. Jangan. Bahasanya sih bukan jangan, bahasanya realnya. Ini jangan bahasa kata-kata saya aja. Ini bahasa realnya yang muncul. Waktu mau pisah dari badan, ruh. Kata kita, kreditan belum lunas. Itu maknanya jangan. Masih punya cicilan. Kan yang bikin puyeng bukan corona tapi cicilan, betul nggak? Ada juga yang ngelarang
bocah-bocah masih kecil, bocah-bocah belum kita ngawinin, begitu. Ini nih namanya penghambat keluar roh. Penghambat. Kata guru, lama biar kata dia tukang ngaji, apalagi gagal ngaji. Ketika ini, maka muncul pertanyaan orang yang tabrakan tuh kereta tuh, lindas kereta tuh. Kira-kira orang lindas kereta tuh, matinya lama apa cepat? Saya mau tanya, lama apa cepat? Hah? Kenapa cepat? Iya, enggak mikirin, enggak ngelarang-larang ruh keluar. Begitu pertanyaan. Dia enggak dipikirin. Karena dia enggak dipikirin, lu keluar tuh, keluar aja, maka gampang keluar. Begitu sudah. Gampang keluarnya. Tapi kalau dipikirin, cicilan ya, cicilan. Mana sertifikat masih sekolah belum lulus. Itu yang bikin lama. Jadi kita waktunya mau wafat masih mikirin dunia. Begitu. Ini ruh mau keluar susah, tak enak. Beneran. Ini harus difahami sama kita. Los aja. Saya sering ngadepin orang. Pernah ada kejadian begini. Ini contoh kasus ya, tapi saya nggak mau banyak menceritakan contoh kasus. Kasus kalau nyeritain bisa sampai subuh. Saya cerita dongeng-dongeng orang mati mulu nih. Jadi saya enggak mau banyak-banyak. Saya mau nyimpulin pada 2 kasus. Jadi ada seorang jamaah sakit, dia punya suami. Dibilang laki saya sakit, tolonginlah ditengok. Saya pikir sakit biasa, ternyata udah ngorok, udah waduh, ini udah mau habis. Saya langsung bilang sama istri dan anak-anaknya, udah gede juga. Saya bilang, ente bisikin di kupingnya, ente maafin kesalahan laki ente, anaknya, barangkali ente kecewa sama bapak ente, maafin, ikhlasin, ngomong aja di kupingnya. Diturutlah oleh si ibu ini, ya ngomong dah, ya nangis dia. Gitu, maafin saya dan saya maafin kesalahanmu bang, dah panjang. Sampai akhirnya waktu itu sore lah, kira-kira ya jam 4, saya tinggal ngaji sampai malam, ngaji maghrib, isya pulang masih juga. Saya tanya, belum, nazaknya belum habis, sakaratul mautnya. Jadi akhirnya kemudian, waduh, apalagi ini kan nanti kita mau nerangin adab-adab orang sekeliling orang sekarat. Ini adab-adab ini udah dijalanin ini di seling nih, kan yang kita belum baca ini. Jadi saya panggil, mana saudara lakinya? Ada adiknya nih. Saya bisa bicara 4 mata, kata saya. Oh boleh gitu. Jadi sejak bicara, saya bilang, ada masalah enggak dengan saudara? Ini orang nih, apa dengan adik-adiknya, dengan abang dan saudara abang, atau dengan kakak-kakaknya? Kata ini orang, iya ada. Apaan? Kata saya. Itu rumah dia yang ditempati itu tanah kakaknya. Baru dibayar cuman 15 juta. Dia sih punya tanah gede, dijual. Dia make tanah kakaknya, dibayarlah 15 juta. Habis itu gak bayar-bayar, ditagih susah, malah melototan dia. Ini kasus tahun 2000. Begitu. Kasus Jakarta ini.
kasus Jakarta. Saya nggak mau cerita yang di Serang, panjang kalau mau ceritain semuanya. Gitu, artinya banyak karena kami sering nemuin orang naza. Kata si orang ini, itu dia emang si kakaknya juga ngomong, kok saya tunggu matinya, biarin aja, lo dolim sama saya, biarin, ntar gua tunggu matinya. Saya bilang, waduh, ini dia jangan-jangan menyebabkan dia lama. Ini 3 hari. Saya tanya, di mana tinggalnya kakaknya? Nggak jauh, di Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama Selatan. Baik. Saya ajarin nih orang, ini contoh kasus. Bang, tolong rayu kakaknya untuk maafin. Bagaimana cara abang rayu sampai dia maafin? Di antara rayuan tuh begini bang, pokoknya udah mati diberesin dah. Nanti tanah itu tetap milik anda ini. Begitu, diberesin. Yang penting maafin, nanti pokoknya rayu. Kata dia alot. Tapi saya ajarin tuh sebelumnya, ini bang buat pelajaran, biar abang paham ngadepin orang sekarat. Kalau kesalahannya ini, asal dia ucapin iya saya maafin, pasti mati. Asal dia ngomong begitu aja tuh. Kalau ini penyebabnya nih bang, abang catat aja jamnya, terdiadu sama matinya dia. Dari sore itu terus dia rayu, dan dia SMS, belum ada WA. SMS saya, ndak bisa, rayu aja. Bagaimana cara abang? Singkatnya kira-kira jam tengah 9-an. Dengan panjang, akhirnya luluh juga dengan rayuan bahwa ini kan sedarahmu segala macam dah. Sampai dia bilang, ya udah kalau begitu maka kasihan adik saya juga ya, saya maafin dah, urusan nanti sesudah dia wafat. Ketika dia bilang saya maafin, di detik itulah nyawa itu orang lepas. Tuh nyangkutnya tuh alam mulki, alam malakut. Keingatan tuh dosa banyak. Mau wafat. Tuh kasus-kasus. Kasus-kasus. Banyak kami temui dalam kehidupan masyarakat ini sesudah adab kita orang sekeliling, adabnya dia. Repot. Urusan ama manusia. Kalau ngomong-ngomong mending walaupun salah juga, mending gak sholat, mending gak puasa. Tapi kalau udah dolim sama orang, meterin tanah orang, bahaya dah. Beneran bahaya, ribet urusannya. Kami banyak ngalamin, ada yang dikubur, ntar bab kubur kagak muat-muat, udah digedein masih kurang lagi, digali lagi, tambahin sejengkal, kok kurang lagi. Kami ngalamin. Kami ini demen, dari dulu suka nganter ke kubur. Di Jakarta cuman terbatas, pada prakteknya rada nggak enak di Jakarta tuh. Kalau kami sebetulnya demen nyolatin jenazah tuh, ganjarannya gede, segede gunung Uhud. Sholat jenazah tuh, mau kenal mau kenal, ngantar ke kubur segede gunung Uhud, nungguin apa di kubur segede gunung Uhud, lumayan ganjaran tuh. Kami demen nyari-nyari ganjaran. Tapi di Jakarta tidak seperti kasus kami di daerah gitu, di Serang. Artinya kalau di Jakarta ini kita datang kuburan, yang mau nalkinin nyerahin nama kita, nggak enak, kita kagak mau, dia dipaksa-paksa juga, kagak enak, terkesan kayak begitu. Padahal kita cuman pengen nganter, karena pelajaran paling berharga itu kalau orang udah mati udah paling enak dah. Pelajaran banyak kita temuin. Nanti pas waktu ngurai kubur target terangin, ada orang kuburannya tanahnya kurang 3 gerobak. Logikanya saudara, kalau orang mati itu tanah digali lalu kemudian diisi mayit, ditutup dinding ari, kudunya lebih itu masih wajar. Ini bukan ngepres, kurang 3 gerobak ada, tar pada dikubur. Kenapa bisa begitu? Amaliannya apa? Ntar kita bedah waktu kita berbicara kuburan.
Karena kami banyak kasus-kasus dalam bermasyarakat ini. Kami datangin. Belakangan teman-teman kami ajarin biar nggak banyak, bahasa gampangnya manggil kita ini nih, ilmu mayit, biar tahu dia. Jadi singkatnya, bila kita nanti suatu saatnya datang sakarat, ingetin husnudzon billah, depankan roja, rasa harap sama Allah dibanding takut, begitu. Kemudian ingat-ingat ayat-ayat keterangan kematian, Quran, hadis dan sebagainya. 3, fahami hubungan alam mulki dan alam malakut. Segini adab buat orang yang sedang sekarat. Kemudian kita masuk bagian kedua, adab-adab orang yang ada di sekeliling orang sekarat. Apa yang harus dilakukan oleh kita ketika kita menemui orang yang lagi nazak, apa famili kita, apa tetangga kita, apa yang harus dilakukan kalau kita ngadepin orang yang sekarat. Ada banyak adab yang harus dijalankan. Pertama, miringin si orang yang sekarat, palanya ke sono apa tuh? Utara. Palanya utara, kakinya selatan, wajahnya ngadep kiblat. Ini dalam rangka mencari husnul khotimah, meninggal lagi ngadep kiblat. Jadi begini, begitu. Saya contoh, enakan contoh satu, tiduran miring. Iya, siapa aja sama aja. Buat contoh, begitu. Iya, tiduran, nah, miring. Iya, nah, iya tuh. Itu begitu. Kalau bisa begitu tuh, miringnya begitu tuh. Begitu. Kalau ndak bisa, kayak begini nih, nggak mungkin karena lambung kanannya sakit. Palanya selatan, kakinya utara, muter sini palanya. Tuh kalau nggak bisa. Yang penting hadap kiblat. Kalau begini nggak bisa, palanya timur, kakinya barat, dengan pala diganjal bantal, ngadep sono. Tuh kan kiblatnya sono kita. Nah, tuh kayak gitu. Jadi biar dadanya ngadep kiblat. Dah baik, Mas Bro. Tuh. Itu begitu. Enggak usah kasurnya dirubah-rubah, orangnya aja, jangan nyalain kasur. Makanya kenapa tidur tuh kayak begini nih, adab tidur. Sama. Kalau bisa tidur cara pertama, kalau nggak bisa tidurnya kita tidur cara 2, kalau nggak bisa cara 3. Takut meremnya mata kagak melek lagi, meninggal husnul khotimah. Begitu. Bablas kata. Tuh begitu. Kita tidur begitu tuh. Upayakan kalau tidur ngadep kiblat. Caranya yang pertama nggak bisa, kedua nggak bisa, ketiga. Cuman kalau ketiga kudu dikasih bantal. Sebab kalau nggak dikasih bantal nggak ngadep kiblat dadanya. Jadi kayak begini kan, kiblatnya sono ya kan? Tuh kayak begitu kan? Jadi dadanya ngadep sono. Kasih bantal. Itu pertama. Adab kita tuh. Kalau lagi sakit nggak usah nangis dulu. Itu nangis saja entar. Nih pikirin ini. Justru ini yang kita pikir. Udah nelpon aja semuanya. Entar jangan diteleponin dulu. Jangan. Yang ada aja di rumah tuh kudu ngerti. Ini kita kudu ajarin bini kita. Kenapa ajarin bini kita? Nanti kita bisa, kita mati kagak diajarin kayak begini kalau dia kagak tahu. Kita diajarin sama dia begitu. Bilangin adab-adab agama. Tuh satu, hadapkan ke arah kiblat dengan 3 cara. Palanya di utara, kakinya selatan, lambung kanan. Kalau nggak memungkinkan, balik, palanya selatan, kakinya. Kalau nggak bisa, emang kudu terlentang,
baik. Kalau telentang jangan begitu, adepin palanya di timur, kakinya di barat, ngadep dengan diganjel bantal. Itu satu. Kedua, palanya diganjel bantal kalau ngadepnya begitu. Kalau cara yang tiga itu tuh gitu, udah tuh. Sesudah diadepin ke arah kiblat, maka bimbing, namanya ditalqin. Talqin itu dituntun tanpa disuruh, namanya talqin. Talqin itu diingetin, bahasa Indonesianya ngingetin. Jadi ditalqin la ilaha illallah di kupingnya sekali aja. Jadi yang kedua, dibacakan la ilaha illallah di kupingnya satu kali saja tanpa Muhammadur Rasulullah. Nggak usah la ilaha illallah doang satu kali dengan janji ngikut. Satu kali dengan janji ngikut. Artinya kalau satu kali belum ngikut, dua kali belum ngikut, terus sampai ngikut. Dari mana keciri ngikut? Lidahnya goyang-goyang, lidahnya. Karena kehebatan huruf la ilaha illallah, tidak ada huruf syafawi. Semuanya la ilaha illallah huruf jauf, huruf dalam. Saudara mangap, coba dites sekarang, mangap, nggak usah ditutup mulutnya, baca la ilallah, bisa nggak? Coba. Tuh, nggak ngapa-ngapa. Karena memang begitu, kudu dari dalam. La ilaha illallah udah dibimbing, nggak ada mim. Karena bakal mulut nggak bisa ngerapet, tapi masih bisa karena lidah kaku. Itu kehebatannya. Kenapa la ilaha illallah menjadi dasar untuk Islam dan seterusnya. Huruf dalam. Tapi sekali aja la ilaha illallah, kita sambil lihatin lidahnya, dia ngikut la ilaha illallah, diem aja. Nggak usah ngomong apa-apa, nggak usah. Kalau dia udah ngomong la ilaha illallah, diem aja, nggak usah. Tapi kalau dia ngomong lagi, kata dia umpama aus, kan ngomong, nah kita ambil minum, kasih, bimbing lagi la ilaha illallah, dia nggak ngikut, terus lagi la ilaha illallah, dia ngikut, diem lagi. Perangnya orang sekarat dengan setan paling dahsyat. Disitulah yang disebut babak final. Kalau main bola paling seru, tetapi kalau kita sebagai pemain paling stres. Dia paling stres. Setan datang dari arah kaki, ngerupa kakek nenek kita yang kita kenal. Wajahnya persis, kelihatan nama kita, yang sekeliling gak lihat. Dia bilang, cucuku, lo kalau pengen masuk surga ikut nenek Yahudi. Jangan percaya tuh Muhammad, ikut nenek, saya kasih minum nih. Begitu setan, biar kita meninggal nggak ada bawa iman, tuh ngadepin mati. Maka jangan ditinggal. Saya sangat sedih ada orang mati nggak ketahuan, sedih. Bagaimana detik-detik terakhir nggak dia tahu? Tuh begitu. Dia nggak lolos tuh setan dari kaki, dari pala. Datang lagi ngerupain kakeknya. Pokoknya apa aja. Sampai setan bilang nih, waktu kita ngomong nih yang sekeliling, la ilaha illallah, jangan percaya setan. Ente ikut saya aja. Bohong. Itu perangnya tuh orang. Kita nanti ngalamin begitu tuh, ribetnya itu. Mau mati tuh. Mendingan mikirin begini daripada mikirin corona. Beneran. Ini nih pikirin. Kita bakal ngadepin ini nih. Biar umur kita bermanfaat.
mikirin kayak begini nih, kita bakalnya bagaimana tuh matinya. Begitu. Ini yang harus kita pikirin. Saya kurang tertarik mikirin corona, mikirin begini nih. Karena ini pasti kita bakal ngalami. Kalau dia ngomong lagi, pokoknya bagaimana biar terakhir la ilaha illallah. Jangan kita tekan, jangan. Ayo baca, jangan. Itu bukan talqin namanya, ngajarin. Talqin mengingetin doang. Jangan digerecoin hatinya. Ayo baca, ayo muji, ji, begitu. Nyebut, but. Jangan. Kita langsung aja la ilaha itu ada biar terakhirnya itu dia manggil anak, Sudin mana si bontot, tuh ngomong lain, ntar bimbing lagi. Terus apalagi tugas orang yang di sekeliling, baca surat Yasin. Kata Nabi, laqinu mautakum Yasin. Dalam hadis yang sahih, bimbing orang yang mau mati surat Yasin. Sebab di antara khasiat surat Yasin memudahkan keluar ruh. Bacain Yasin. Baca Yasin sekeliling. Dan masih banyak kalau ngomong khasiat Yasin. Orang sakit dibacain Yasin itu sembuh. Sembuh. Tapi kudu ngerti. Kalau ndak ngerti jadi ribut lagi jalanin agama. Ada anak bapaknya sakit, langsung pegang Quran baca Yasin, bangun, bukannya sembuh, ngomel. Emang gua udah mati begitu. Ini bapak nggak ngaji. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, obat. Justru kita sakit tuh enak, anak kumpulin ayah pada ngederas Quran. Kita enak, obat. Itu begitu. Bacain Yasin. Di antara khasiat Yasin adalah memudahkan keluar roh. Sebab kalau udah nazak nih nggak balik lagi. Uang udah di tenggorokan, tinggal dikit lagi. Nyawa tuh dicabut tuh 4 kali, 4 kali cabutan tuh nyawa. Kalau udah di ujung, malaikat maut Azrail. Tapi kalau masih di bawah, anak buahnya dari kaki ke lutut, lutut ke pinggang, pinggang dada, dada ubun-ubun, udah 4. Nah 5 tinggal nyaput. Di mana-mana hakim ketua cuma teken doang udah jadi. Nah, iya mutusin. Itu yang nyaput. Begitu. Jadi saudara, bacain Yasin. Mana lagi tugas orang yang di sekeliling? Siwakin. Siwak. Tahu siwak? Yang biasa orang Arab doh? Nah, siwak. Siwakin. Niatin. Niat saya, bahasa Indonesia aja dah, saya daripada bahasa Arab ngapalinya susah. Niat saya mensiwaki, siapa nih yang sakit? Pak Udin. Niat saya mensiwaki Pak Udin sunat karena Allah Ta'ala. Disiwakin. Digosok. Siwakin. Ini juga sama. Di antara khasiat siwak itu bagi orang sekarat memudahkan keluar ruh. Wah, contoh mau banyak. Kami kalau di Serang itu begitu. Jadi waktu zaman tahun berapa 80-an lah masih mondok. Jadi kami itu banyak orang yang bantu di rumah, orang nggak punya tuh. Jadi kalau mau sedikit, kami ini punya orang tua kala itu cukup berada. Jadi banyak orang-orang miskin itu tidur di rumah. Jadi kadang gendong kita dari masih kecil gitu. Jadi bantuin nyuci, nyapu lah. Yang penting makan gitu. Itu banyak, bisa 20, 30 gitu. Banyak di rumah. Nah, ada di antara yang sampai tua, dari saya kecil sampai tua lah orang itu masih bantu. Saya sebut Pak Rinan namanya. Jadi waktu nazak tuh, waktu saya mau mondok, mau jalan ke pondok, jadi istrinya panggil,
Jadi saya cuman kasih siwak aja, baik saya siwakin aja. Karena sayanya udah mau jalan. Jadi udah siap itu motor waktu itu udah mau jalan ke Serang Kota. Jadi nggak mungkin kalau kita nggak berangkat dari itu. Jadi saya siwakin aja. Belum nyampe Serang Kota itu, dapatlah kabar meninggal. Artinya itu diantara khasiat siwak tuh, memudahkan keluar roh. Kalau hendak manjur juga tuh bacain Yasin, apalagi kata Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau diajarkan oleh Nabi baca surat Ar-Ra'du. Ar-Ra'du tuh juz 13. Juz 13 habis surat Yusuf. Iya, sesudah surat Yusuf. Namanya Ar-Ra'du. Di juz 13 adanya. Itu kalau orang nazar, itu kalau Yasin bahasa orang tuh enggak mempan karena dia berat, punya salah. Udah belum? Hah? Oh belum. Karena dia berat, maka itu saudara bacain Ar-Ra'du sampai hatam tuh, sampai 3 lembar doang itu Ustaz, 3 lembar. Jadi ya sekali gitu. Kalau sekali bahasa kasarnya masih itu belum, 2 kali. Kalau pengalaman kami cuman hampir 3 kali lah, yang sudah nih dari kecil sampai sekarang. Kadang mau sekali juga udah selesai lah turutannya. Kalau ngomong urutan dari mulai siwak, Yasin gitu tuh ngurutnya itu. Ra'du. Nih udah menuju berat senjatanya ini. Ra'du. Kami sering di rumah sakit Sari Asia situ tuh ya. Iya. Berapa kali itu? Ditelepon lagi sama teman-teman. Ayah saya ini, saya masuk baca Ra'du habis. Karena kita dapat kabar dari kapan? Udah 2 hari, Baca aja Ra'du. Ar-Ra'du. Jadi Ar-Ra'du tuh surat meminta keputusan nama Allah. Kalau nih orang sakit enggak terakhir, cepat sembuh. Kalau terakhir, cepat wafat. Begitu. Bacain Ar-Ra'du. Begitu. Sian daripada ngorok di ICU. Bayar enggak sih? Mahal enggak? Mahal bang duit. Nih. Itu Ar-Ra'du. Beneran. Ini harus tahu. Saya tuh ilmu ndak mau pelit, agak jangan sampai ilmu ini masuk kubur, maksud saya begitu. Maka kayak umroh segala macam, ngapain saya harus ke Makkah, saya harus ngunjukin tempat-tempat bersejarah yang diinjak oleh Rasulullah sebelum saya wafat ini. Daripada data-data Nabi kemana-mana, ini harus tahu ini teman-teman majelis. Begitu sayang masalahnya begitu. Jadi ini Ar-Ra'du. Kalau orang itu maka ilmu orang dulu namanya ilmu susuk ya, susuk namanya. Ya. Bacainnya surat Al-Ankabut. Al-Ankabut itu juz berapa ya? Saya hafal nih juznya. 21. Karena beliau hafal Quran rasanya. Juz 21. Al-Ankabut. Tapi jarang kami dalam pengalaman hidup Al-Ankabut itu jarang. Artinya paling di Ar-Ra'du lah. Kita Yasin dari mulai siwak, Yasin, Ar-Ra'du. Al-Ankabut jarang. Gitu artinya kalau mau berbicara nazar belum, ambil sekarang prakteknya. Belum kami praktek dari ajaran agama itu. Al-Ankabut belum. Artinya kebanyakan di Ar-Ra'du habis. Kasihan orang di ICU yang nunggu capek, nggak nungguin juga di luar juga, mau ngapain? Begitu. Yang hidup jadi sakit, yang saya jadi sakit, capek. Namanya nyusahin. Nabi itu doa, Allahumma inni a'udzubika min an urada ila ardalil umur. Kata Nabi, ya Allah jangan sampai saya ngalamin umur yang hina, di tempat tidur, apa kencing di tempat tidur nyusahin. Itu Nabi doa, minta banget sama Allah, jangan sampai ngalamin mati nyusahin banyak orang. Kalau bisa enggak. Ada yang meninggalnya cakep. Ini nanti pada bab saya ceritanya sebetulnya pada orang memandikan nih.
Ada orang wafatnya begini, wafatnya ini mau wafat, jadi pada waktu dia wafat udah rapi, dia udah biasa sholat subuh ke musola. Ini orang Jakarta Barat, sholat subuh ke musola, pagi itu nggak ke musola, di rumah. Dipikir karena ketiduran capek jadi nggak dibangunin, kok sampai jam 8 nggak bangun-bangun. Digedor kamarnya udah rapi, udah telanjang, udah ngadap kiblat, dipannya udah dikasih ganjel, pakai mangkok, pakai apa, semuanya udah ditutup kain putih, udah rapi, udah siap. Seakan-akan waktu mau dicabut, tar dulu bentar aja, kayak begitu. Ntar waktu cerita orang meninggalkan pada kajian manfaatnya memandikan mayit dengan adab-adab benar, saya ceritakan kasus orang Jakarta Barat. Banyak kasus-kasus, karena ini kan kami bergaul dengan banyak masyarakat dan ini bertemu dengan semuanya dengan luar biasa menyenangkan wafatnya. Ini adab-adab meninggal, adab-adab. Jadi ada adab sekarat tuh. Jadi bacain dari mulai siwak, ada pindah kiblat, siwak, terus Yasin, Ar-Ra'du, Al-Ankabut. Lah kalau anaknya banyak suruh aja macam-macam, kan begitu ya. Anaknya banyak. Tapi jangan pakai MP3. Jangan. Orang yang baca. Begitu, jangan pakai kaset. Ntar yang masuk surga Samsung. Gitu, kita lah. Ini perjuangan terakhir. Sampailah kemudian dia wafat. Tuh adab-adabnya tuh. Bis pertemuan mendatang kita akan menceritakan ciri-ciri wafat dan adab-adab yang harus dijalanin ketika baru wafat. Artinya meninggal itu ngapain? Gitu. Ini pertemuan mendatang saja.